pada Bukit Batu Kalteng. Taman wisata Bukit Batu yang kini lebih dikenal dengan nama Pertapaan Pahlawan Nasional Cilikriwut, terletak di dekat Kota Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Saat ini oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah tempat wisata tersebut telah ditetapkan sebagai objek wisata spiritual. 1. Asal-usul cerita panjang yang melatar belakangi munculnya pertapaan Bukit Batu tersebut diawali dengan kisah seorang penduduk desa Tumbang Liting yang bernama Buru Tules. Ia seorang yang bakaji. Pada suatu hari, seorang diri ia pergi menuju ke suatu tempat untuk membuka lahan perladangan. Tanpa kawan, ia kerja keras, membabat hutan, membangun pondok untuk tempat beristirahat, tanpa melupakan tradisi leluhurnya yaitu memohon izin terlebih dahulu kepada segala makhluk yang tidak terlihat oleh mata jasmani, penunggu daerah tersebut. Suatu siang ketika Buru Tules merasa lelah, beristirahatlah ia sejenak di bawah sebuah pohon rindang yang tinggi dan telah berusia ratusan tahun. Dengan posisi tiduran sambil berbantalkan tangan, matanya menerawang jauh ke depan. Matahari bersinar terik, namun karena berada di rimba raya, sepoi-sepoi angin menyentuh lembut kulitnya, sejuk terasa, dan kantuk mulai datang menyerang. Akan tetapi ketika Buru Tules nyaris terlelap, ia terperanjat dan langsung melompat bangkit. Dilihatnya 7 perempuan cantik yang sangat menawan turun dari langit langsung menuju telaga yang ada di dekatnya. Saat itu hujan rintik-rintik namun matahari masih bersinar dengan teriknya. Menyaksikan hal tersebut dengan mengendap-endap Buru Tules mendekati telaga. Sambil bersembunyi ia mengintip rombongan kecil tersebut. Gadis-gadis itu langsung membuka pakaian, besaluka tanpa penutup dada, dan terjun berenang, ceria, penuh tawa candanan meriah. Buru Tules terpana, mata tak berkedip menyaksikan pemandangan itu. Salah seorang yang nampak paling muda dalam kelompok itu, gerak-geriknya membuat Buru Tules sangat terpesona. Tanpa sepengetahuan si gadis, matanya menatap tajam ke arah sang dara. Saat itu juga Buru Tules langsung jatuh cinta. Setelah puas mandi dan berenang, kelompok kecil itu naik ke darat, kembali berpakaian dan melompat ke angkasa menuju langit. Sejak saat itu Buru Tules menjadi susah, resah, gelisah. Ia sangat menyesali dirinya mengapa pada saat itu tidak langsung memeluk si perempuan bungsu yang sedang mengenakan pakaiannya seusai mandi, padahal jarak antara mereka tidak jauh. Rasa sesal tersebut sangat menderanya hingga tidur tak nyenyak, makan pun ia tak kenyang. Suatu hari ketika matahari sedang bersinar terik dan turun hujan rintik-rintik, bergegas Buru Tules ke semak-semak menunggu dan mengamati telaga tempat idaman hatinya mandi. Usaha dan penantiannya tidak sia-sia, tidak lama kemudian di angkasa terlihat buah hatinya dengan saudara-saudaranya menukik menuju telaga. Menyaksikan hal tersebut, jantung Buru Tules nyaris copot. Pelan-pelan Buru Tules menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Kemudian Buru Tules melihat adegan ulangan yang pernah ia saksikan. Ketujuh dara yang baru tiba langsung membuka pakaian, dengan ceria terjun ke telaga, mandi sambil berenang, penuh tawaria. Namun ketika mereka menginjak tanah kembali untuk berpakaian, ketika itu pula Buru Tules mendadak muncul di antara mereka dan serta-merta memeluk buah hatinya. Kepanikan pun terjadi, kelompok kecil tersebut tergesa-gesa memakai pakaiannya masing-masing langsung lompat menuju langit dengan meninggalkan si adik bungsu yang ketakutan dalam pelukan erat Buru Tules. Ketika semua kakaknya telah pergi meninggalkannya, si bungsu berkata kepada Buru Tules, "Mengapa aku sekak? Apa salahku? Dan apa maumu? Bila kau ingin membunuhku, silahkan bunuh aku tak akan melawan." Buru Tules tak mampu menjawab pertanyaan beruntun itu, ia hanya menjawab singkat, bahwa ia mencintai dan ingin menikahinya. Si bungsu langsung membalas pelukan Buru Tules dan resmilah mereka menjadi suami istri. Selanjutnya Buru Tules sibuk menyembunyikan pakaian yang pernah dipakai oleh istrinya saat pertama mereka bertemu. Ia khawatir istrinya akan meninggalkannya apabila pakaian tersebut dipakai lagi oleh istrinya. Untuk selanjutnya pakaian baru yang terbuat dari kulit kayu, yang ia berikan kepada istrinya. Singkat
cerita, istri Buru Tules hamil dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Titik. Buru Tules hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Suatu hari muncul seorang pemuda, mamut menteng, hitam, tinggi besar mengunjungi keluarga itu. Istri Buru Tules mengenalkan kepada suaminya bahwa pemuda tersebut adalah salah seorang saudaranya yang datang untuk mengunjungi mereka. Buru Tules menerima kehadiran pemuda tersebut dengan baik, bahkan pemuda itu diizinkan turut menginap di rumahnya. Namun, lama-kelamaan Buru Tules merasa curiga karena setiap mandi di telaga, mereka selalu pergi berdua, berenang ceria, dan hanya berdua. Anak mereka yang masih bayi ditinggal begitu saja di gubuk. Rasa cemburu mulai muncul, namun apabila Buru Tules menanyakan hal tersebut, istrinya selalu memberikan jawaban yang sama, bahwa pemuda tersebut benar saudaranya. Teguran untuk mandi renang berdua di telaga telah diberikan, namun acara renang bersama tetap juga berlanjut. Timbul kemarahan Buru Tules. Suatu hari, pada saat yang tepat, Buru Tules menikam pemuda hitam tinggi besar tersebut dengan tombak hingga tewas dan seketika jasadnya gaib. Sekalipun tombak yang dipakai untuk membunuh telah disembunyikan, namun hal itu diketahui juga oleh istrinya. Ketika Buru Tules pulang ke rumah, dijumpainya istrinya berdiri di hujan sambil menggendong anak lelaki mereka satu-satunya. Ketika melihat Buru Tules datang, dengan nada penuh duka istrinya mengatakan bahwa ia sangat sedih dan kecewa karena suaminya tidak lagi mempercayainya bahkan tega membunuh saudaranya. Oleh karena itu ia bertekad untuk pulang ke tempat asalnya dengan membawa serta putra mereka. Sebelum pergi, masih sempat istrinya berpesan bahwa kelak di kemudian hari apabila anak turunan Buru Tules membutuhkan bantuannya, maka anak sematawayang mereka akan selalu siap membantu. Dikatakan pula bahwa kelak apabila anak mereka telah dewasa, ia tidak dapat hidup dan berdiam di alam di mana ibunya berada karena ayah dan ibunya berasal dari alam yang berbeda. Oleh karena itu apabila anak mereka telah dewasa, ia akan kembali ke alam ayahnya. Setelah berkata demikian anak dan ibu lenyap dari pandangan mata Buru Tules dan Buru Tules menjadi sedih tak terhingga. Sesal kemudian tak berguna. Buru Tules mencoba bangkit dari kesedihannya. Hari-harinya ia habiskan untuk kerja keras, letih tidur dan kerja lagi, kerja, dan terus bekerja. Begitu seluruh waktunya ia lalui untuk bekerja mengurus ladang, menangkap ikan, dan banyak kegiatan lain yang ia lakukan. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit Buru Tules mampu bangkit kembali dari kesedihan akibat ditinggal pergi oleh istri dan anaknya. Kemudian kawinlah ia dengan anak Kutat. Dari perkawinan ini lahirlah 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Diyakini bahwa hingga kini Buru Tules tidak pernah meninggal dunia tetapi gaib ke alam lain. Suatu hari di Teluk Deret, Tumbang Kasongan, terdengar suara gemuruh halilintar memegahkan telinga. Petir kilat sambar menyambar. Saat itu sebuah batu besar diturunkan dari langit. Diyakini bahwa anak Buru Tules yang telah gaib bersama istri pertamanya, saat itu telah dewasa. Sesuai janji, apabila telah dewasa ia akan kembali ke alam tempat bapaknya bertempat tinggal, maka janji itu telah ditepati. Batu yang diturunkan dari langit yang kemudian terkenal dengan nama Bukit Batu diyakini sebagai tempat kediamannya, walau tak terlihat dengan mata jasmani, namun ia ada di sana sebagai raja dan penguasa daerah tersebut. 2. Pertapaan Cilik Riwut Dahyang yang bertempat tinggal di daerah Sungai Sala, sangat mendambakan anak laki-laki. Keinginan tersebut demikian kuat dan mendalam. Walau berkali-kali Piai Riwut istrinya telah melahirkan anak, namun apabila anak laki-laki yang lahir, selalu saja meninggal dunia dalam usia balita. Keinginan yang sedemikian kuat membawa Riwut Dahyang bermohon dengan khusyuk kepada Hatala. Maka pergilah ia menuju ke suatu tempat keramat yaitu Bukit Batu. Di tempat itu Riwut Dahyang balampah dan bermohon untuk diberikan seorang putra laki-laki. Wangsit yang diperoleh menyatakan bahwa kelak di kemudian hari putra lelaki yang sangat didambakan itu akan mengemban tugas khusus bagi masyarakat sukunya. Tanggal 2 Februari 1918,
anak laki-laki yang sangat diharapkan lahir dengan selamat di sebuah kebun durian kampung Katunen Kasongan, Kalimantan Tengah. Sejak kecil oleh ayahnya, Cilik Riwut sering diajak ke Bukit Batu sehingga bagi Cilik Riwut kecil tempat itu sudah tidak asing lagi baginya. Setelah melampaui usia balita, ketika sedang bermain-main dengan teman seusia, terkadang Cilik Riwut begitu saja pergi meninggalkan teman-temannya menuju Bukit Batu. Entah apa yang ia lakukan di sana, tak seorang pun tahu. Ketika menginjak usia remaja, Cilik Riwut mulai mengikuti tradisi orang tuanya. Pergilah Cilik Riwut seorang diri menuju Bukit Batu. Di Bukit Batu ia balampah. Wangsit pertama yang ia peroleh mengarahkannya untuk menyeberang laut menuju Pulau Jawa. Ketika itu komunikasi dan transportasi dari pedalaman Kalimantan ke Jawa amatlah sulitnya. Dapat dikatakan hanya impian. Jangankan ke Pulau Jawa, menuju Banjarmasin yang juga berada di pulau yang sama yaitu Kalimantan membutuhkan perjuangan. Cilik Riwut tak kenal putus asa, halangan dan kesulitan yang menghadang ia anggap sebagai tantangan. Segala macam cara telah ia lakukan baik berjalan kaki menerobos rimba, naik perahu dan rakit, asalkan bisa mencapai Pulau Jawa. Akhirnya sampai juga ia ke Banjarmasin. Singkat cerita, ketika sampai di Banjarmasin, Cilik Riwut berusaha mendapatkan pekerjaan yang ada peluang untuk menghantarkannya ke Pulau Jawa. Pada tahun 1942 di Banjarmasin, tengah malam ketika semua orang sedang tidur, Cilik Riwut bangun dari tidurnya dan langsung membangunkan kawan-kawannya yang sedang terlelap tidur. Dengan begitu yakin Cilik Riwut mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa ayahandanya Riwut Dahyang malam ini telah dipanggil Yang Kuasa. Tentu saja semua kawan-kawannya terheran-heran. Tak satu pun yang percaya bahkan mengira bahwa Cilik Riwut sedang mimpi. Namun dengan mantap dan penuh keyakinan sekali lagi ia mengatakan bahwa semua ini benar karena penguasa Bukit Batu baru saja datang menemuinya menyampaikan pesan tersebut dan mengatakan bahwa sejak saat itu Cilik Riwut adalah teman terdekatnya. Cilik Riwut meminta teman-temannya untuk mencatat kejadian tersebut lengkap dengan tanggal dan jam terjadinya peristiwa. Jainuddin, Esel Jelau dan seorang teman lagi langsung mencatat walau tidak begitu yakin bahwa apa yang dialami Cilik Riwut tersebut benar terjadi. Untuk mengeek kebenaran firasat tersebut hanya mungkin apabila ada seorang warga yang berasal dari Kasongan datang ke Banjarmasin. Saat itu komunikasi tidak semudah saat ini. Belum ada telepon, belum ada layanan pos. Pengiriman berita mungkin terjadi apabila ada kenalan yang datang dari kampung halaman. Suatu hari ketika seorang kawan datang dari Kasongan ke Banjarmasin, Cilik Riwut bergegas menanyakan keadaan orang tuanya. Memang benar pada saat firasat dirasakan, pada saat itulah ayah tercintanya pergi menghadap kehadirat Ilahi. Di masa revolusi ketika Cilik Riwut telah berhasil mencapai Pulau Jawa bahkan telah terlibat aktif dalam perjuangan menantang Belanda. Dalam suatu kesempatan ia pulang kampung dan balampah di Bukit Batu. Ia mohon petunjuk dalam perjuangannya melawan penjajah. Dalam kesempatan itu pun Cilik Riwut bernazar untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Sesuatu ia peroleh begitu usai balampah yaitu sebuah batu berbentuk daun telinga. Wangsit yang ia peroleh mengatakan bahwa batu tersebut dapat digunakan untuk mendengarkan dan memonitor musuh apabila diletakkan pada daun telinganya. Namun setelah kemerdekaan diperoleh oleh bangsa Indonesia, batu telinga itu pun gaib. Jangan lupa